Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita kepada pertemuan selanjutnya mengenai pelajaran praktikum akuntansi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bahasan soal yang sudah kita kerjakan di minggu yang lalu mengenai soal 1.3, 1.4 dan 1.5. Di mana soal tersebut materinya mengenai persamaan akuntansi. Ada jika telah memiliki buku modulnya, maka akan lebih mudah lagi untuk mengerjakannya, tinggal diisi pada bagian lembar jawaban. Untuk itu kita akan membahas mengenai soal 1.3 yang kemarin di mana sudah kita bahas satu soal dari 5 soal yang sudah ada. Yang pertama, soal 1.3 itu hitunglah angka-angka yang hilang, semua angka dalam ribuan rupiah. Jadi intinya kita akan mengisi kolom-kolom yang kosong pada soal 1.3, di mana soal 1.3 ini juga materinya mengenai persamaan akuntansi. Nah, untuk soal yang pertama itu sudah dijawab kemarin, pendapatan yang kosong itu yaitu nominalnya adalah 38.500, di mana cara mengerjakannya kita harus menghitung terlebih dahulu sisi kiri dan sisi kanan. Karena sisi kiri dan sisi kanan antara debit dan kreditnya harus sama, sehingga kas harus kita tambahkan dulu dengan piutang usaha ditambah peralatan, baru kita akan mendapatkan hasilnya. Lalu kita menambahkan pula antara utang usaha ditambah dengan modal pemilik dikurangi dengan prive ditambah dengan pendapatan dan dikurangi beban, dapat berapa hasilnya. Penjumlahannya harus sama dengan penjumlahan sebelah kiri, yaitu kas ditambah piutang usaha ditambah juga dengan peralatan. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan itu harus sama. Nah, kita lanjut nomor 2, itu yang kosong adalah pada akun kas. Jadi akun kasnya kosong, sedangkan piutang usaha dan peralatannya itu ada. Tinggal ditambahkan berapa, dan kita tambahkan juga posisi sebelah kanannya berapa, utang usaha, modal pemilik dikurangi prive dan pendapatan serta dikurangi dengan beban, itu dapat penjumlahannya berapa. Sehingga untuk nomor 2 itu jawabannya adalah 47.350. Sedangkan nomor 3 pada akun utang usaha yang kosong itu jawabannya adalah 8.000. Sedangkan untuk soal nomor 4 itu dapatnya adalah 518.400.000 rupiah. Jadi untuk soal nomor 4 itu jawabannya adalah 518.400 rupiah. Sedangkan untuk nomor 5 itu tidak ada jawabannya, karena kalau ditotalkan kanan dan kiri itu sudah sama, jadi akun untuk piutang usaha adalah 0. Sedangkan kita akan melanjutkan ke soal yang selanjutnya, yaitu soal 1.4, di mana soal 1.4 ini kita akan menjawab soal mengenai sama saja persamaan akuntansi. Soalnya, Nona Citra pada awal tahun 2016 mendirikan usaha sewa pakaian pengantin dengan nama Pratiwi Bratikyu Botikyu atau butik ya. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2016 adalah sebagai berikut. Ada sekitar beberapa soal untuk soal 1.4 ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada 13 soal, dimana yang pertama itu Nona Citra menginvestasikan uang sejumlah 15 juta sebagai modal awal usaha. Nah, kita langsung saja buka di halaman 50 untuk menjawab pada lembar jawaban. Jadi karena modalnya adalah 15 juta, langsung saja kita letakkan soal pertama itu kasnya
sebesar 15 juta dan pada ekuitas modal Nona Citra adalah sebesar 15 juta. Sedangkan yang B itu dibeli 10 pasang pakaian pengantin sejumlah 10 juta rupiah secara tunai. Artinya dari modal tersebut pakaian pengantinnya bertambah sebesar 10 juta rupiah, sedangkan kasnya berkurang sebesar 10 juta rupiah. Jadi di kas itu ditulis 10 juta tetapi dikurungi, dibuat tanda kurung untuk menandakan bahwa kasnya berkurang, sedangkan pakaian pengantinnya bertambah sebesar 10 juta pada akun pakaian pengantin. Sedangkan yang C, diterima pendapatan sewa pakaian pengantin sebesar 1 juta tetapi uangnya belum diterima. Berarti intinya kalau uangnya belum diterima berarti kita akan mendapatkan piutang. Berarti orang membeli dengan kita tetapi dengan cara kredit. Jadi modal piutangnya akan bertambah sebesar 1 juta dan modal Citra juga akan bertambah sebesar 1 juta. Lalu yang D, dibayarkan beban laundry sebesar 120.000. Berarti kita akan ada beban ya, beban kita akan bertambah, yaitu pada modal Citra 120.000 dan pada kas itu berkurang sebesar 120. Dan yang E itu dibayar beban iklan sebesar 150.000, sama saja beban. Jadi ekuitasnya juga bertambah sebesar 150.000 dan kas juga berkurang sebesar 150.000. Oke, untuk 1.4 kita bahas sampai nomor 5, sedangkan kita lanjutkan ke soal 1.5. 1.5. Oke, selanjutnya tentang catering Maya yang beralamat di Jalan Sudirman banyak peminatnya. Catering tersebut terkenal dengan masakan tradisionalnya. Catering ini mempunyai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Agustus 2016 sebagai berikut. Jadi ada laporan posisi keuangan Catering Maya per 31 Agustus 2016 di mana ada aset, kewajiban, dan ekuitas ya. Ada soalnya sekitar 18 soal. Nah, kita bahas transaksi yang pertama itu dibayarkan beban iklan sebesar 150.000. Jadi langsung saja kita buka pada halaman 51, 52 yaitu untuk menjawab pertanyaannya. Jadi kalau dibayarkan beban berarti modalnya itu berkurang 150 dan kasnya juga berkurang 150.000 ya, karena untuk membayar beban listrik. Yang kedua, diperoleh pendapatan jasa catering minggu pertama. Nah, jadi kita memperoleh pendapatan, otomatis modal kita akan bertambah dan kas juga bertambah sebesar 800.000. Yang ketiga, dibayar gaji karyawan minggu pertama sebanyak 2 orang 150.000. Berarti modal kita bertambah. Jadi buat di kolom modal itu berkurang 150.000 karena bayar gaji ya, dan kas kita juga berkurang sebesar 150.000 dan tulis di kolom kas. Terus yang keempat itu dibeli perlengkapan catering seharga 350, berarti ada pembelian. Berarti perlengkapan kita bertambah sebesar 350 dan kas kita berkurang sebesar 350. Selanjutnya dibeli perlengkapan catering udah ya yang itu. Yang kelima, dibayar tagihan telepon. Nah, kalau dibayar tagihan telepon berarti beban telepon, berarti modal kita berkurang sebesar 200.000 dan kas kita juga berkurang sebesar 200.000. Yang keenam, dibayar langganan majalah The Catering bulan September sebesar 75.000. Berarti ada beban langganan ya, jadi modal kita berkurang 75.000 dan kas kita juga berkurang sebesar 75.000. Sedangkan yang ketujuh, diperoleh pendapatan jasa catering yang kedua, berarti kita mendapatkan pendapatan, berarti modal kita bertambah sebesar 700.000 dan kas kita juga bertambah sebesar 700.000.
Selanjutnya yang ke-8 itu dibayar gaji karyawan minggu kedua sebesar 150.000. Berarti ada kita membayar beban gaji lagi. Berarti beban gajinya modal kita berkurang 150.000 dan kas kita juga berkurang sebesar 150.000. Selanjutnya dibayarkan beban reparasi peralatan catering. Berarti ada beban lagi. Jadi beban mengurangi modal kita sebesar 150.000 ya 150.000 untuk beban gaji cleaning ya, servis, dan dibayar reparasi peralatan sebesar 120.000. Berarti berkurang 120.000 dan kas kita juga berkurang 120.000. Sedangkan yang sebelah 10 itu dibayarkan beban gaji cleaning servisnya 150.000. Berarti kita membayar gaji lagi sebesar 150.000. Jadi 150.000 mengurangi modal kita dan mengurangi kas kita sebesar 150.000. Oke, sampai sini kita membahas mengenai soal 1.5. Untuk yang soal persamaan akuntansinya, kita lanjut dulu sedikit mengenai laporan laba ruginya. Nah, jadi kalau di sini, kalau di Catering Maya kita harus melanjutkan persamaan akuntansi tadi ke laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Jadi yang akan saya bahas di sini hanyalah laporan laba ruginya. Yang pertama, pendapatan jasanya itu di sebelah kredit ya, ditaruh sebesar 3.050.000. Sedangkan beban listriknya itu didapatkan dari total persamaan akuntansi yang sudah kita buat tadi sebesar 150.000, beban gaji 725.000, beban telepon 200.000, beban majalah 75.000, beban reparasi peralatan 120.000, beban langganan majalah 50.000, beban perlengkapan itu 750.000, itu di sebelah kredit. Jadi total beban keseluruhan adalah 2.070.000. Bagaimana cara mencari laba ruginya? Tinggal dikurangkan saja pendapatan jasanya tadi 3.050.000 dikurangi dengan total bebannya yaitu 2.070.000. Jadi labanya didapatkan sebesar 980.000. Oke, untuk yang perubahan ekuitas, laporan perubahan ekuitas dan laporan posisi keuangan, saya rasa kalian juga sudah membuatnya. Untuk itu saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita tentang pembahasan mengenai soal 1.3, 1.4, dan 1.5. Saya harap pelajaran hari ini bisa menambah wawasan kita, dan sampai berjumpa lagi pada materi berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas berikutnya, yaitu tugas 1.6, 2, dan 2.1 serta 2.2 yang dapat dikumpulkan melalui e-learning Winaden Kata Palembang. Oke, sampai jumpa. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.